Halo Bapak Ibu Guru hebat, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagi siapa yang belum menyelesaikan tugas, maju ke depan dan berdiri sambil mengerjakan tugasnya. Kamu boleh duduk setelah semua tugasmu selesai. Aduh, sebenarnya kita mengerti tugasnya, tapi kita tidak suka menulis panjang-panjang. Iya betul, zaman sekarang masih nulis panjang-panjang. Ayo cepat. Di luar kelas, Ibu Ani bertemu dengan Miss Esther. Bu Ani, kenapa terlihat lelah dan kesal sekali? Iya Bu Esther, saya kesal siswa sekarang malas mengerjakan tugas. Padahal waktunya sudah lama. Ibu memberi tugas apa, Bu? Saya cuma minta anak-anak untuk mendeskripsikan orang tuanya dan ditulis di buku latihan. Wah, memang banyak anak di kelas itu yang minat untuk menulisnya kurang, Bu, atau rendah. Saya tahu itu saat melakukan tes awal dan menemukan minat serta gaya belajar anak tersebut. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Bu Esther? Kalau sekarang, dalam penugasan, anak-anak saya minta untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka suka, Bu. Terlebih jika itu berbentuk produk. Maksudnya bagaimana, Bu Esther? Nanti jadi sesuka mereka dong. Dan tidak serempak hasilnya. Misalnya begini, Bu. Ketika membuat tugas teks deskripsi, anak tersebut dapat diminta untuk membuat hasil karyanya di Canva, di PowerPoint, atau hanya gambar, dan dia menjelaskannya di kelas, atau bahkan membuat video, Bu. Karena kan pendidikan sekarang menghamba pada anak, Bu. Maksudnya, Bu, bagaimana? Masa kita menghamba pada mereka? Di mana marwah kita? Bukan, Bu. Kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan bahkan gaya belajar serta didik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita hanya sebagai fasilitator saja, terutama di zaman sekarang itu. Mari kita tuntun mereka bertumbuh berdasarkan kodrat mereka, hidup mengikuti kodrat zaman dan alam. Misalnya dalam menggunakan digital di pembelajaran dan menghubungkannya dengan konteks tempat dia tinggal. Ah, iya juga ya, Bu. Baiklah, saya akan mencoba. Tapi sebelumnya, saya mau bertanya, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi selama penerapannya di dalam kelas? Ada beberapa tantangan, Bu. Yang pertama, masih ada anak-anak yang suka pembelajaran pasif. Padahal di zaman sekarang, peserta didik itu harus aktif dan mandiri. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki anak ataupun sekolah. 3. Pembelajaran di kelas harus menyenangkan dan mengajak peserta didik untuk aktif dan berkolaborasi. Selanjutnya, peran orang tua yang sangat dibutuhkan. Wah, lantas solusi apa yang sebaiknya kita terapkan, Bu? Kita menuntun dan menumbuhkan kesadaran anak untuk dapat aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Kita juga harus terus mengembangkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan atau menonton video pembelajaran, Bu. Saya sangat terbantu loh karena ini. Untuk sarana dan prasarana, mungkin kita bisa mencari alternatif lain dalam pembelajaran dan terus berkomunikasi dengan orang tua terhadap perkembangan pembelajaran anak, serta melibatkan mereka dalam pembelajaran di rumah. Wah, sepertinya menarik ya, Bu. Baiklah, saya akan coba untuk pembelajaran saya di kelas. Siapa tahu nanti anak-anak jadi senang dan aktif dalam belajar. Selamat mencoba, Bu. Awalnya memang terkesan aneh, tetapi semakin lama kita bisa semakin menikmati, bahkan memudahkan kita dalam mengajar. Kita senang, anak-anak pun bahagia. Karena itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita kan, Bu. Terutama kita tidak boleh lagi, Bu, melaksanakan hukuman atau sanksi yang tidak membangun. Semangat ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Esther. Sama-sama, Bu. Semangat menciptakan peserta didik yang bahagia dan mandiri. Untuk kedepannya, mungkin kita boleh saling berkolaborasi dan merefleksi pembelajaran kita. Siap, Bu Esther. Ide yang bagus.